Jangan lupa like, share, dan subscribe. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Guru Kelas. Dalam video kali ini kita akan bahas soal latihan. Nah, bab 3 ya, struktur dan fungsi tumbuhan. Pelajaran IPA kelas 8 semester 1 kurikulum 2013. Lanjut ke soal pertama, di mana di sini ada sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama disebut. Oke. Jadi ini merupakan pengertian ya atau istilah ya. Sekumpulan sel itu ya dinamakan apa gitu. Oke. Jadi yang A sel jelas bukan ya, karena sel itu kan kumpulannya apa gitu, bukan selnya. Nah, jadi harus tahu dulu tingkatan organisasi. Yang terkecil adalah sel, kemudian jaringan, kemudian organ, kemudian sistem organ, dan yang terakhir adalah individu. Nah, jadi untuk jawaban nomor 1 ini adalah yang ini ya, dimana jaringan yang berfungsi sama, kemudian membentuk, berkumpul ya, memiliki bentuk dan fungsi yang sama, itu adalah jaringan. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 2, berikut ini adalah contoh jaringan pada tumbuhan. Oke, di sini ada jaringan pada tumbuhan. Oke. Daun, apakah daun jaringan? Bukan. Ini organ tubuhnya ya, daun. Nah, batang bukan, ini jaringan. Tapi berarti ini salah. Untuk B, epidermis betul, jaringan, xilem betul. Ini jaringan pengangkut, ini jaringan pengangkut. Jadi yang betul adalah yang B. Kalau ini bukan, apalagi tangan, ini manusia ya. Ini endodermis, epitel juga, jantung bukan. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 3. Nah, perhatikan gambar irisan melintang batang dikotia berikut. Nah, letak floem, kambium, dan xilem berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Oke. Di sini kita lihat ada irisan melintang ya, di mana ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke. Jadi biasanya ya, letak floem itu di sebelah luar kambium. Oke. Jadi ini adalah kambium. Nah, kambium ini yang melingkar ini ya. Nah, jadi yang sebelah luar itu apa? Nah, yang ini ya. Jadi yang 3 ini adalah floem ya. Kemudian kambium ini adalah nomor mana? Oke. Nomor 4. Nah, yang ini ya. Kemudian yang xilem yaitu di dalam kambium atau di sebelah dalam ya, yang bersilangan dengan si floem ini gitu. Jadi yang nomor 5 yang xilem. Jadi ini floem, ini kambium, dan ini xilem. Jadi jawabannya adalah 3, 4, dan 5 secara berturut-turut. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 4, perhatikan gambar irisan melintang daun. Tadi ada ini ya, irisan batang, ini daun. Nah, jaringan palisade nah terdapat pada nomor, di mana jaringan palisade ini ya merupakan jaringan perkembangan dari jaringan parenkim. Nah, di mana jaringan palisade kita lihat ya, untuk nomor 1 ini yang di atas ini merupakan lapisan epidermis. Yang ketiga ini yang kecil-kecil ini adalah jaringan pengangkut ya. Yang ini merupakan ini ya, merupakan nanti jaringan-jaringan yang lainnya, dasarnya daun. Nah, yang merupakan jaringan palisade itu adalah nomor 2 ini ya. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 5, berdasarkan gambar pada soal nomor 4, yang ini ya sama. Nah, proses fotosintesis pada daun paling banyak ya berlangsung pada nomor. Nah, ini sama ya. Jadi tempat berlangsungnya fotosintesis itu pada jaringan palisade. Palisade ini yang ini ya, yang kotak-kotak ini, di mana jaringan palisade ini banyak mengandung klorofil. Jadi, nah tempat berlangsungnya fotosintesis itu pada jaringan palisade. Jadi nomor 2 jawabannya atau B. Lanjut ke nomor 6, alat transportasi pada tubuh hewan adalah darah. Nah, sedangkan pada tumbuhan peran ini dilakukan oleh, jadi di dalam tumbuhan itu ada yang dinamakan jaringan pengangkut ya, di mana jaringan pengangkut ini adalah apa gitu. Skeleonkim dan kolenkim ini bukan, ini merupakan jaringan penguat. Kemudian epidermis ini jaringan pelindung, jaringan korteks ini bukan ya, ini jaringan dasar. Nah, jadi jawabannya untuk jaringan ya, jaringan pengangkut ya adalah xilem dan floem. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 7, berikut ini bagian akar yang dilalui oleh air tanah secara berturut-turut. Nah, adalah oke. Yang pertama itu air melalui epidermis ya, lapisan luarnya epidermis bulu akar. Nah, yang ini betul.
Nah, kemudian masuk ke mana? Masuk ke parenkim. Setelah parenkim masuk ke apakah ke kambium, apa ke mana? Atau ke endodermis ya. Nah, yang betul adalah yang ini, ke endodermis, dan masuk ke xilem akar yang nantinya akan diangkut menuju dari akar menuju daun. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 8, sehelai daun ditutupi dengan kertas timah lalu diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan diuji ya, dilakukan uji iodium pada permukaan atas daun. Nah, proses tersebut merupakan cara untuk uji iodium maksudnya ini untuk menguji adanya kandungan amilum ya. Jadi kita lihat, nah yang A mengetahui bahwa hasil fotosintesis adalah amilum. Nah ini yang paling tepat, jawabannya yang A. Yang ini amilum terdapat pada seluruh bagian daun, bukan. Kemudian mengetahui bahwa klorofil diperlukan dalam proses fotosintesis, bukan, apalagi ini bukan. Jadi jawabannya adalah mengetahui bahwa hasil fotosintesis itu adalah amilum. Lanjut ke nomor 9. Struktur daun yang berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan dan tempat pertukaran udara. Nah, dalam tumbuhan secara berturut-turut adalah jaringan. Jadi yang tadi ya, yang telah kita bahas, tempat pembuatan makanan itu tempat fotosintesis. Nah, jadi yang pertama itu palisade nih yang betul. Yang ini udah salah berarti ya. Nah, jadi jaringan palisade dan apa? Nah, untuk melakukan atau tempat pertukaran udara itu bukan xilem. Xilem ini merupakan jaringan pengangkut ya. Nah, di mana untuk pertukaran udara itu ada yang namanya dengan stomata. Jadi jawaban untuk nomor 9 adalah A, jaringan palisade dan stomata. Lanjut ke nomor 10, jaringan yang berfungsi menyebarkan hasil fotosintesis ya ke seluruh bagian tumbuhan adalah yang A ini bukan, ini merambut akar ini untuk menyerap air. Epidermis merupakan jaringan pelindung. Endodermis juga bukan, di lapisan yang berada di dalam. Nah, yang untuk ini fungsi menyebarkan hasil ya dari fotosintesis itu adalah jaringan phloem. Jawabannya adalah D. Nomor 11, rambut atau bulu akar yang hanya terdapat pada bagian akar yang masih muda yang merupakan penonjolan atau diferensiasi dari jaringan apa? Yang A ini epidermis, B korteks, endodermis atau silinder pusat. Jadi gini, bulu akar itu adalah lapisan yang paling luar ya. Lapisan yang paling luar itu merupakan diferensiasi ya, pengubahan fungsi dari jaringan epidermis ya. Karena jaringan epidermis merupakan jaringan pelindung yang paling luar. Nah, bulu akar ini yang nantinya akan berdiferensiasi menonjol menjadi bulu akar gitu. Jadi jawabannya A, nomor 11. Lanjut ke nomor 12, ukuran pohon dapat dilihat dari garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Nah, garis-garis itu disebut dengan garis apa gitu ya. A, velogen bukan. Xilem ini jaringan, parenkim ini jaringan ya, parenkim jaringan dasar. Nah, disebut dengan lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini menunjukkan ya pertumbuhan dari tahun ke tahun ya, suatu masa di tumbuhan tersebut. Jadi 12 jawabannya adalah D. Nomor 13, perbedaan berkas pengangkut pada batang monokotil dengan batang dikotil adalah yang A, berkas pengangkut pada dikotil tersusun tidak beraturan. Salah ya, dikotil ini beraturan. Nah, yang B, berkas pengangkut pada monokotil tersusun beraturan. Salah, monokotil tidak beraturan. Kemudian C, berkas pengangkut pada dikotil dipisahkan oleh kambium. Nah, ini yang betul. Ya, yang tadi ya. Jadi antara ini ada yang dinamakan kambium ini. Nah, di sini ada yang dinamakan jaringan xilem. Nah, di sini ada yang dinamakan jaringan phloem. Jadi dipisahkan oleh kambium yang ini gitu. Jadi nomor 13 jawabannya adalah C. Lanjut di nomor 14, jaringan yang berfungsi untuk mengangkut air dari akar menuju daun adalah yang tadi phloem ini untuk mengangkut ya hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sedangkan sekarang dari akar menuju daun untuk dilakukan atau dimasak melalui fotosintesis itu merupakan fungsi dari jaringan yang dinamakan xilem. Jawabannya adalah C. Nomor 15, jaringan penguat ya pada tumbuhan adalah A, meristem primer dan sekunder, ini bukan. Ini jaringan aktif yang membelah diri.
Nah, kolenkim dan sklerenkim ini jaringan penguat, betul. Nah, ini ya. Jadi jaringan penguat pada tumbuhan disebut dengan kolenkim dan sklerenkim. Xilem dan phloem bukan, ini jaringan pengangkut. Parenkim bukan, ini jaringan dasar. 15 jawabannya adalah B. Nomor 16, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan yaitu, jadi tumbuhan itu memiliki bagian-bagian, ada akar, daun, bunga, batang, buah, dan biji. Nah, alat untuk perkembangbiakan di mana dilakukan secara kawin atau generatif. Nah, di mana yang dinamakan dengan alat atau bagian tubuhnya itu adalah bagian tumbuhan yang dinamakan bunga ya. Kalau akar bukan, daun bukan, batang bukan. Nah, bunga ini sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jawaban nomor 16 adalah C. Lanjut nomor 17, pada endodermis ditemukan bentukan seperti pita yang berfungsi sebagai pengatur jalannya larutan atau air yang diserap dari tanah masuk ke silinder pusat ya, yang disebut dengan pita kasuari, pita kaspari, pita kaspera atau pita kasparov. Nah, yang betul adalah pita kaspari. Nah, yang ini yang mengatur ya. Jadi air yang dibutuhkan oleh si tumbuhan ini diatur oleh ini pita kaspari, di mana letaknya ada di akar ya, di endodermis akar. Itu jawaban nomor 17 adalah B. Nomor 18, organ kelamin betina pada bunga disebut dengan, jadi di dalam bagian-bagian bunga terdapat beberapa bagian. Ada kelopak, ada mahkota, ada putik, benang sari, ada ovule ya. Nah, sebagai untuk ini ya, sebagai organ. Nah, organ kelamin betina ini apa gitu ya, organnya namanya. Nah, organnya itu yang dinamakan dengan putik ya. Nah, jadi bunga yang berjenis kelamin betina itu yang memiliki putik ya. Jadi jawaban nomor 18 adalah B. Nomor 19, organ kelamin jantan. Nah, pada bunga disebut dengan tadi betina, sekarang jantan. Nah, untuk betina ini adalah putik ya. Ya, ini betina berarti salah. Nah, kelopak bunga bukan, mahkota bunga bukan ya. Nah, untuk jantan ini yaitu benang sari, di mana benang sari ini mengandung apa? Mengandung atau menghasilkan yang dinamakan dengan spora, di mana spora ini nantinya akan masuk ke dalam putik. Nah, terjadilah pembuahan, pembentukan gamet gitu, yang nantinya akan membentuk buah dan biji untuk menghasilkan individu baru atau perkembangbiakan. Nomor 19 jawabannya adalah C, benang sari. Nomor 20 terakhir, perbedaan sistem perakaran tumbuhan dikotia dan monokotia adalah, yang A, dikotia berbentuk tunggang sedangkan monokotia serabut. B, dikotia memiliki rambut akar, monokotia tidak memiliki rambut akar. Ini salah. Dikotia dan monokotia tidak memiliki perbedaan, salah karena memiliki perbedaan ya. Kemudian dikotia berbentuk serabut sedangkan monokotia tunggang, terbalik ya. Jadi serabut ini monokotia, tunggang ini dikotia. Nah, jadi jawabannya yang A ini ya. Jadi dikotia itu berbentuk tunggang, betul. Nah, sedangkan monokotia itu bentuknya itu perakaran, sistemnya sistem serabut gitu. Sekian yang telah kakak sampaikan ya tentang soal latihan bab 3 tentang struktur dan fungsi tumbuhan gitu. Semoga soal-soal ini menambah wawasan kalian di bab 3 ini gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat.